Om Swastiastu. Selamat pagi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penggabungan usaha. Sebelum itu izinkan saya untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Menika Trisnadewi dengan tempat NIM terakhir 1226, nomor absen 11. Adapun pembahasan pada video kali ini, yang pertama bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha, yang kedua konsep akuntansi untuk penggabungan usaha, yang ketiga akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pembelian, yang keempat kontroversi goodwill, yang kelima akuntansi internasional untuk goodwill, yang keenam akuntansi untuk goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai. Selanjutnya ada amortisasi versus non-amortisasi, dan yang terakhir ada persyaratan pengungkapan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan pertama, jadi perlu kita ketahui bahwasanya perusahaan itu secara konstan berusaha keras untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi para pemegang sahamnya, di mana expansion atau perluasan usaha telah lama dianggap sebagai tujuan entitas bisnis untuk menambah kekayaan perusahaannya. Nah, perluasan usaha bisa dilakukan secara internal maupun eksternal, di mana internalnya itu bisa membangun fasilitas sendiri dan eksternalnya bisa mengambil alih kendali atas perusahaan lain dalam penggabungan usaha. Nah, perusahaan itu lebih sering menyukai perluasan secara eksternal, di mana dalam istilah umum penggabungan usaha itu adalah salah satu bentuk perluasan eksternal yang memiliki tujuan untuk menyatukan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah untuk meningkatkan profitabilitasnya. Baik, ada motivasi ekonomi yang mendasari perluasan usaha secara eksternal. Yang pertama ada keunggulan biaya. Nah, lebih mudah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan dengan pengembangan. Yang kedua ada memperkecil keterlambatan operasi. Jadi fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat ditetapkan segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya. Yang ketiga ada menghindari pengambil alihan. Jadi dengan cara penggabungan usaha dengan perusahaan lain, perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan untuk diambil alih karena itu banyak diantaranya memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik terhadap usaha pengambilan alih oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada akuisisi aktiva tak berwujud. Jadi penggabungan dana melibatkan penggabungan sumber daya tidak berwujud maupun berwujud. Misalnya akuisisi atas hak paten, hak pengembangan penambangan mineral, riset, database pelanggan, dan lain-lainnya. Yang kelima ada memperoleh keuntungan pajak. Jadi pajak atas pendapatan pribadi dan keuntungan pajak real estate serta alasan-alasan yang lain. Baik, langsung kita masuk pembahasan. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha. Jadi yang pertama ada merger. Nah, merger adalah penggabungan usaha di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya dibubarkan. Yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang melakukan penggabungan usaha langsung dibubarkan dan aset serta kewajiban dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Nah, operasional dari masing-masing perusahaan yang sebelumnya merupakan perusahaan terpisah dilanjutkan ke dalam entitas tunggal yang baru dan tidak ada perusahaan yang bergabung bertahan setelah konsolidasi. Yang ketiga, akuisisi. Jadi akuisisi ini adalah penggabungan usaha di mana suatu perusahaan memperoleh pengendalian operasi atas fasilitas produksi entitas lain dengan memiliki mayoritas saham bentuk berhak suara yang beredar. Perusahaan yang diakuisisi tidak perlu dibubarkan, tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki eksistensi lagi. Nah, dari skema ketiga bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha dapat dilihat pada PowerPoint tersebut.
pembahasan selanjutnya yaitu konsep akuntansi untuk penggabungan usaha. Jadi, akuntansi untuk penggabungan usaha merupakan salah satu area kompleks dan kontroversial. Nah, penggabungan usaha melibatkan transaksi keuangan yang luar biasa besarnya, kerajaan bisnis, cerita sukses, keberhasilan seseorang, efektivitas yang jenius, dan kegagalan manajemen. Pada dasarnya, penggabungan usaha bersifat unik dan harus dievaluasi dalam istilah substansi ekonominya dengan mengabaikan bentuk hukumnya. Akuntansi untuk penggabungan usaha ada dua metode. Yang pertama, metode penyatuan kepemilikan atau poppling of interest method. Jadi yang kedua ada metode pembelian, purchase metode. Jadi karakteristik metode penyatuan kepemilikan yang pertama mempergunakan nilai buku historis pada saat penggabungan. Yang kedua, tidak ada perubahan kepemilikan. Yang ketiga, tidak adanya goodwill. Yang keempat, tidak adanya beban amortisasi, dan yang terakhir labanya besar. Sedangkan karakteristik dari metode pembelian yang pertama mempergunakan nilai wajar pada saat penggabungan. Yang kedua, timbul perubahan kepemilikan. Yang ketiga, timbul goodwill. Yang keempat, timbul bebas amortisasi. Dan yang terakhir, labanya kecil. Pembahasan selanjutnya ada akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pembelian. Nah, yang pertama, kita harus menentukan nilai wajar semua aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, yang memperoleh, dan kewajiban yang ditanggung. Yang kedua, nilai wajar untuk semua aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi ditentukan tanpa memperhatikan apakah aktiva dan kewajiban tersebut dicatat pada pembukaan perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga, memastikan biaya langsung penggabungan sebagai tambahan nilai investasi. Selanjutnya ada biaya non langsung, tidak menambah nilai investasi, tetapi hanya sebagai pengurung modal di setor. Selanjutnya ada membandingkan biaya investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada hasil perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva disebut dengan goodwill. Nah, goodwill selanjutnya ada goodwill positif, itu diidentifikasi jika nilai investasi lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih. Dan goodwill positif ini dialokasikan sebesar goodwillnya pada posisi aktiva dalam neraca. Selanjutnya, jika goodwill negatif diidentifikasikan jika nilai investasi lebih kecil daripada nilai wajar aktiva bersih. Nah, goodwill negatif ini dialokasikan sebesar proporsinya dalam kurung selisih nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih dibagi dengan nilai wajar aktiva tidak lancar dan dibebankan ke aktiva tidak lancar. Baik, pada video kali ini ada dua contoh ilustrasi kasus di mana kasus pertama itu menggunakan goodwill positif, yang kedua itu menggunakan goodwill negatif. Baik, pada kasus 1 di mana soal sudah ada di PPT, yang diminta adalah yang pertama membuat jurnal penggabungan usaha pada pembukaan Bouleyard Corporation pada tanggal 28 Desember. Yang kedua, yang diminta bagaimana hasil analisis penggabungan usaha Bouleyard Corporation dengan Constant Corporation sehubung dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersihnya. Dan yang ketiga, diminta untuk menyusun raca Bouleyard Corporation setelah penggabungan usaha. Baik, pada pembahasan yang pertama itu jurnal penggabungan usaha pada pembukuan Bouleyard Corporation itu investasi dalam Constant Corporation itu 1.400.000, di mana didapat dari kas 400.000 yang sudah diketahui pada soal Bouleyard Corporation membayar 400.000 secara tunai. Selanjutnya ada saham biasa nominal, di mana saham biasa nominal itu didapat dari menerbitkan 50.000 lembar saham biasa dikali dengan nilai nominal 10 per saham. Jadi 50.000 dikali 10 jadinya 500.000. Lanjut, tambahan modal di setor, di mana didapatnya itu dari nilai pasar dikurang nilai nominal dikali
lembar saham biasanya. Jadi 20 dikurang 10 dikali 50.000 mendapatkan hasil 500.000. Nah, dari jumlah dari kas saham biasa nominal dan tambahan modal disetor itu dapat investasi dalam constant corporation itu sejumlah 1.400.000. Oke, yang diminta kedua itu bagaimana hasil analisis penggabungan usaha Boulevard Corporation dengan Constant Corporation sehubung dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Nah, yang pertama dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Nah, nilai investasi itu sudah kita dapatkan tadi 1.400.000. Nah, nilai wajar aktiva bersih Constant Corporation itu 1.200.000 di mana sudah diketahui pada soal, yaitu aktiva bersih nilai wajarnya 7.200.000. Selanjutnya hasil perbandingannya itu nilai investasi dikurang nilai wajar aktiva bersih, jadi dapat nilai perbandingan itu 200.000. Nah, yang kedua hasil perbandingan sebesar 200.000 itu dapat disimpulkan sebagai goodwill. Yang ketiga, apakah itu goodwill positif atau negatif? Jadi goodwill positif. Kenapa? Karena nilai investasi dalam constant corporation itu lebih besar dari nilai wajar aktiva bersih constant corporation-nya. Dimana goodwill positif ini langsung dialokasikan ke dalam neraca pos aktiva tetap tidak berwujud sebesar nilai goodwill-nya. Selanjutnya kita membahas tentang neraca Boulevard Corporation. Nah, jadi yang termasuk dalam aktiva itu ada kas 50, piutang bersih 140, persediaan 250, tanah 100, bangunan 500, peralatan 350, paten 50. Nah, jadi itu sudah diketahui pada soal. Dan yang terakhir ada goodwill itu 200, itu sudah kita hitung yang di pembahasan B. Jadi total aktiva itu 1.640.000. Sedangkan yang termasuk pasifa yaitu utang usaha 60, wesel bayar itu 135, kewajiban lain 45, dan investasi dalam constant corporation itu 1.400.000. Sudah kita cari sebelumnya. Jadi total pasifanya itu 1.640.000. Baik, selanjutnya kita akan membahas kasus yang kedua, di mana soal sudah terdapat di PPT. Yang diminta itu sama. Yang pertama, membuat jurnal penggabungan usaha pada pembukaan Boulevard Corporation pada tanggal 28 Desember. Yang kedua, bagaimana hasil analisis penggabungan usaha Boulevard Corporation dengan Constant Corporation sehubung dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang ketiga, susun neraca Boulevard Corporation setelah penggabungan usaha. Untuk pembahasan yang A itu investasi dalam constant corporation itu 1 juta, di mana didapat dari saham biasa itu 400.000. 400.000 didapat dari Boulevard Corporation menerbitkan 400 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10, jadi 10 per saham, jadi 40 dikali 10 per 10, jadi hasilnya 400.000. Yang kedua, tambahan modal disetor. Di mana dapat tambahan modal disetor? Dari nilai pasar dikurang nilai nominal dikali lembar saham biasa. Jadi 20 dikurang 10 dikali 40.000, dapat hasil 400.000. Wesel bayar 10% per 5 tahun. Jadi dapatnya dari sudah diketahui di soal, yaitu 200.000 untuk memperoleh aktiva bersih Constant Corporation-nya. Selanjutnya pembahasan yang B, di mana hasil analisis penggabungan usaha Boulevard Corporation dengan Constant Corporation. Yang pertama, membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Nah, nilai investasi yang kita dapat tadi itu kan 1 juta, nilai wajar aktiva bersihnya itu 1.200.000 sudah diketahui pada soal. Jadi hasil perbandingan itu sama 200. Nah, yang kedua, hasil perbandingan 200 itu bisa disimpulkan sebagai goodwill. Nah, yang ketiga, apakah itu goodwill positif atau negatif? Itu termasuk ke goodwill negatif. Karena nilai investasinya itu lebih kecil dari nilai wajar aktiva bersihnya. Dan goodwill negatif itu langsung dialokasikan sebesar proporsi dan dibebankan ke dalam aktiva tidak lancarnya. Jadi proporsi goodwill negatifnya itu dapat dirumuskan dengan nilai goodwill per total nilai wajar aktiva tidak lancar dikali 100%. Nah, di mana nilai goodwill yang tadi kita sudah cari itu 200 per total nilai wajar aktiva tidak lancarnya itu 1 juta dikali 100%, sehingga mendapat hasil 20%.
Selanjutnya kita masuk ke pembebanan ke aktiva tidak lancar. Nah, aktiva tidak lancar itu ada tanah, bangunan, peralatan, dan paten. Nah, di mana tanah itu 100 per 1000 dikali 200, jadi mendapatkan 20. Bangunannya itu sama dengan 50 per 1000 dikali 200, mendapatkan hasil 100. Selanjutnya peralatan itu 150 per 1000 dikali 200, mendapatkan hasil 70. Dan yang paten itu 50 per 1000 dikali 200, mendapatkan hasil 10. Jadi sehingga di total 20 ditambah 100 ditambah 70 ditambah 10 mendapatkan hasil 200.